Aulia, seorang polwan cantik asal Jawa Barat, harus menghadapi kenyataan pahit ketika dirinya dipecat setelah hamil dari seorang pengemis tua bernama Pak Karim. Dicemooh dan dihina oleh banyak orang, hidupnya berubah drastis dari seorang aparat penegak hukum menjadi seorang wanita yang berjuang di jalanan. Namun, di tengah keterpurukan, ia menemukan kekuatan sejati dalam cinta, ketulusan, dan kerja keras. Bersama Pak Karim, ia bangkit membangun bisnis kue kecil yang akhirnya membawa mereka menuju kesuksesan besar. Dari seorang yang diremehkan, Aulia membuktikan bahwa nasib bisa berubah asalkan tidak menyerah pada keadaan. Episode 1 Pendahuluan, Eksposisi. Di sebuah kota besar di Jawa Barat, hiduplah seorang polisi wanita bernama Aulia Ramadhani. Aulia adalah sosok yang dihormati di kesatuannya, polwan cantik, disiplin, dan tegas dalam menegakkan hukum. Dengan seragam kebanggaannya, ia dikenal sebagai panutan di antara rekan-rekannya. Namun, di balik wajah tegasnya, Aulia memiliki hati yang lembut, sesuatu yang jarang diperlihatkan di depan umum. Suatu hari, setelah menjalankan tugas di pusat kota, Aulia melihat seorang pengemis tua yang duduk di trotoar dengan tubuh yang tampak ringkih. Lelaki itu bernama Pak Karim, seorang pria berusia 65 tahun yang sehari-harinya mengemis demi sesuap nasi. Wajahnya dipenuhi keriput, janggut putihnya panjang, dan tubuhnya dibalut pakaian lusuh. Orang-orang sering memandangnya dengan jijik, tetapi Aulia merasakan sesuatu yang berbeda. Hari itu, tanpa berpikir panjang, Aulia menghampiri Pak Karim dan memberikan sebungkus nasi. Namun, tanpa disangka, interaksi kecil itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Episode 2 Pemicu, Konflik Awal, Bagian 1. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Aulia mulai terbiasa melihat Pak Karim di tempat yang sama. Ia sering membawakannya makanan dan mengobrol sebentar. Meskipun Aulia tidak pernah mengungkapkan secara terbuka, ia merasa nyaman berada di dekat pria tua itu. Pak Karim selalu berbicara dengan lembut, penuh kebijaksanaan, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Aulia merasa tenang. Namun, kebaikan hati Aulia mulai menjadi bahan pergunjingan di kesatuannya. Rekan-rekannya mulai mencurigai hubungannya dengan seorang pengemis tua. Apa mungkin seorang polwan sepertinya punya urusan dengan pengemis? Mereka berbisik. Suatu hari, seorang rekan kerja, Sinta, menyindirnya, "Aulia, kenapa kamu sering ngobrol sama pengemis tua itu? Mau cari berkah atau ada sesuatu yang lain?" Aulia hanya tersenyum, mencoba mengabaikan komentar sinis itu. Namun, rumor mulai menyebar dengan cepat. Apa yang awalnya hanya rasa iba, kini menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tanpa disadari, Aulia mulai menyimpan perasaan terhadap Pak Karim. Bersambung ke episode berikutnya. Episode 3 Pemicu, Konflik Awal, Bagian 2. Hari demi hari berlalu, Aulia semakin dekat dengan Pak Karim. Ia merasa ada sesuatu dalam diri lelaki tua itu yang membuatnya tenang. Tatapan bijaknya, kata-kata lembutnya, dan ketulusannya yang tidak dibuat-buat semakin membuat hati Aulia terpikat. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Saat Aulia sedang bertugas, ia melihat Pak Karim duduk bersandar di tembok toko yang sudah tutup. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Tanpa pikir panjang, Aulia segera menghampirinya. "Pak Karim, ayo ikut saya." "Nggak mungkin Bapak duduk di sini terus dalam keadaan begini.
ucap Aulia sambil membantunya berdiri. Pak Karim awalnya menolak, merasa tidak pantas merepotkan seorang polwan. Namun, melihat tatapan penuh ketulusan di mata Aulia, ia akhirnya mengangguk. Malam itu, Aulia membawa Pak Karim ke sebuah penginapan kecil. Ia membelikan makanan hangat dan memberinya selimut. Pak Karim menatapnya dengan penuh haru. "Kenapa kamu begitu baik padaku, Nak?" tanya Pak Karim dengan suara bergetar. Aulia terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Saya tidak tahu, Pak. Tapi entah kenapa, saya merasa ingin melindungi Bapak." Mereka berbicara hingga larut malam, berbagi kisah kehidupan masing-masing. Dan tanpa disadari, malam itu menjadi titik balik yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Episode 4, Pengembangan Konflik Bagian 1. Keesokan harinya, Aulia kembali ke kantor dengan perasaan campur aduk. Ia sadar apa yang ia lakukan semalam akan menimbulkan banyak pertanyaan. Benar saja, sesampainya di kantor, ia melihat tatapan aneh dari rekan-rekannya. "Jadi benar ya, kamu bawa pengemis itu ke penginapan?" tanya Sinta sinis. Aulia terkejut. "Dari mana kamu tahu?" "Semua orang di sini tahu, Aulia. Kamu itu polwan, bukan relawan sosial." "Apa kata atasan nanti?" Aulia menghela napas, berusaha mengabaikan omongan mereka. Namun, gosip semakin liar. Beberapa rekan mulai menyebarkan cerita yang lebih buruk, seolah-olah Aulia memiliki hubungan terlarang dengan Pak Karim. Situasi semakin parah ketika atasan mereka, Komandan Rudi, memanggilnya ke ruangannya. "Aulia, saya mendengar kabar yang kurang mengenakan. Kamu sering terlihat bersama seorang pengemis tua, bahkan membawanya ke penginapan. Apa itu benar?" tanyanya dengan nada tegas. Aulia berusaha menjelaskan bahwa itu hanya karena rasa kemanusiaan, tidak ada maksud lain. Namun, Komandan Rudi tidak bisa menerima alasan itu begitu saja. "Kamu adalah anggota kepolisian. Nama baik institusi harus dijaga. Saya beri kamu peringatan. Jika rumor ini terus berkembang, kamu harus siap menerima konsekuensinya." Aulia keluar dari ruangan dengan hati yang berat. Ia mulai menyadari bahwa pilihannya untuk peduli pada Pak Karim bisa berakibat fatal bagi karirnya. Namun, apakah ia sanggup mengorbankan perasaannya demi mempertahankan seragamnya? Bersambung ke episode berikutnya. Episode 5, Pengembangan Konflik Bagian 2. Sejak teguran dari Komandan Rudi, Aulia berusaha menjaga jarak dari Pak Karim. Namun, hatinya terasa hampa. Setiap kali melewati tempat biasa Pak Karim duduk, ada rasa bersalah yang menyelimutinya. Suatu hari, saat sedang patroli di sekitar pasar, Aulia melihat beberapa preman memukuli seseorang di gang sempit. Ia segera turun dari motornya dan berlari ke arah keributan itu. "Dengar ya, pengemis tua, jangan pernah jualan di daerah kami lagi kalau nggak mau babak belur," bentak salah satu preman sebelum menendang pria yang tergeletak di tanah. Saat preman itu hendak melayangkan pukulan lagi, Aulia segera menahan tangannya. "Berhenti. Saya polisi. Apa yang kalian lakukan?" bentaknya tegas. Para preman terkejut dan segera kabur. Namun, ketika Aulia melihat wajah pria yang terkapar di tanah, ia tercekat. "Pak Karim," serunya panik. Pak Karim berusaha tersenyum meski wajahnya lebam.
Aku baik-baik saja, Nak, hanya sedikit masalah kecil, katanya dengan suara lemah. Tanpa pikir panjang, Aulia membantunya berdiri dan membawanya ke rumah sakit. Ia merasa marah dan bersalah sekaligus. Kenapa ia membiarkan orang sebaik Pak Karim menghadapi semua ini sendirian? Malam itu, saat Pak Karim sudah tertidur di ranjang rumah sakit, Aulia duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya erat. Pak Karim, saya janji, saya nggak akan meninggalkan Bapak lagi, bisiknya lirih. Namun, keputusan itu akan mengantarkan Aulia pada konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Episode 6, Klimaks bagian 1. Kabar bahwa Aulia merawat seorang pengemis di rumah sakit kembali menyebar cepat di kantor polisi. Kali ini, atasan tak lagi memberi peringatan, mereka langsung mengadakan rapat untuk membahas tindakan tidak pantas yang dilakukan Aulia. Aulia, kamu sudah melanggar kode etik kepolisian. Seorang anggota kepolisian tidak boleh bertindak sembarangan, apalagi membangun hubungan dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya, kata Komandan Rudy dengan nada dingin. Aulia berdiri tegak. Pak, saya hanya menolong orang yang membutuhkan. Apa salahnya? Komandan Rudy menghela napas. Masalahnya bukan itu, Aulia. Institusi kepolisian punya citra yang harus dijaga. Dan sekarang, nama baikmu sudah tercoreng. Aulia menggigit bibirnya. Ia tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja, mendengar kata-kata itu terasa menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Aulia menerima surat keputusan. Ia diberhentikan dari kepolisian. Dunia terasa runtuh. Semua yang ia bangun selama ini hancur dalam sekejap. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam surat itu erat. Namun, saat ia pulang dengan air mata masih mengalir, Pak Karim menunggunya di depan rumah kosnya. Jangan bersedih, Nak, kata Pak Karim lembut. Mungkin ini bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Aulia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia kehilangan seragam kebanggaannya, tapi di hadapannya ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai seorang polisi, melainkan sebagai seorang manusia. Dan tanpa ia sadari, keputusan inilah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bersambung ke episode berikutnya. Episode 7, Klimaks bagian 2. Aulia duduk termenung di kamarnya yang sempit. Seragam kebanggaannya kini hanya tergantung di lemari, tidak lagi bisa ia kenakan. Hidupnya berubah drastis dalam hitungan hari. Tanpa pekerjaan, ia harus segera mencari cara untuk bertahan hidup. Pak Karim yang selalu datang menemaninya di saat-saat sulit, kini menjadi satu-satunya orang yang masih ada di sisinya. Pak Karim, saya harus cari kerja. Saya nggak bisa terus begini, kata Aulia, suaranya penuh kegelisahan. Pak Karim tersenyum lembut. Nah, kamu pernah bilang suka bikin kue kan? Aulia mengangguk pelan. Memang sejak kecil ia senang membuat kue bersama ibunya sebelum sang ibu meninggal dunia. Mengapa tidak mencoba menjual kue, saran Pak Karim? Aulia tertawa kecil, merasa ide itu terdengar terlalu sederhana. Saya ini mantan polwan, Pak. Apa orang masih mau beli kue dari saya? Pak Karim menatapnya dengan penuh keyakinan. Orang nggak membeli karena siapa yang menjual, tapi karena rasa dan keikhlasan yang ada di dalamnya. Kata-kata itu membuat Aulia berpikir keras. Akhirnya, dengan uang tabungan yang tersisa,
Ia membeli bahan-bahan dan mulai mencoba membuat kue di dapur kecil kosannya. Di hari pertama, Aulia dan Pak Karim mencoba menjual kue buatan mereka di pinggir jalan. Namun, tak ada seorang pun yang mampir. Hari kedua, mereka mencoba berjualan di pasar, tetapi hanya beberapa kue yang terjual. Aulia mulai merasa putus asa. "Mungkin ini bukan jalannya, Pak," katanya lesu. Tapi Pak Karim tetap tersenyum. "Sabar, Nak. Semua butuh proses." Dan mereka tidak menyadari bahwa keberuntungan sudah mulai berpihak pada mereka. Episode 8, Resolusi Bagian 1. Hari ketiga, seorang ibu rumah tangga mencicipi kue buatan Aulia. "Enak sekali. Rasanya lembut dan manisnya pas," puji sang ibu. Tanpa disangka, ibu itu merekomendasikan kue Aulia ke teman-temannya. Keesokan harinya, pesanan mulai berdatangan. Aulia dan Pak Karim bekerja siang malam, memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Mereka mulai menjual kue lewat media sosial, dan dalam beberapa minggu, nama kue Aulia mulai dikenal luas. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa tantangan. Salah satu mantan rekan polisinya, Fitri, datang berkunjung. "Aulia, aku dengar bisnis kamu mulai sukses," katanya. Aulia mengangguk, tapi hatinya berdebar. "Kamu tahu nggak? Beberapa orang masih membicarakan kamu. Mereka nggak percaya seorang mantan polwan bisa jatuh ke titik ini, pacaran sama pengemis, lalu jualan kue." Kata-kata itu menusuk Aulia. Tapi sebelum ia sempat membalas, Pak Karim yang berdiri di sampingnya berbicara dengan tenang. "Biarkan mereka bicara, Nak. Kita buktikan kalau mereka salah." Dan saat itu Aulia sadar, ia tak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Ia hanya perlu terus maju, bersama orang yang selalu percaya padanya. Bersambung ke episode berikutnya. Episode 9, Resolusi Bagian 2. Aulia dan Pak Karim semakin sibuk mengurus bisnis kue mereka. Setiap hari, pesanan datang dari berbagai tempat, bahkan ada pelanggan dari luar kota yang ingin mencicipi kue buatan mereka. "Pak Karim, kita harus cari tempat yang lebih besar. Kosan ini nggak cukup lagi," kata Aulia sambil mengelap keringat. Pak Karim mengangguk. "Aku setuju, Nak. Kita sudah waktunya berkembang." Dengan tabungan yang mereka kumpulkan, Aulia menyewa sebuah ruko kecil di pusat kota. Dengan desain sederhana namun nyaman, toko kue pertama mereka resmi dibuka. Hari pembukaan, banyak pelanggan datang. Bahkan beberapa mantan rekan polisi Aulia ikut hadir, termasuk Fitri. "Wow, Aulia, aku nggak menyangka bisnismu bisa sebesar ini," ujar Fitri kagum. Aulia hanya tersenyum. Ia tidak lagi peduli dengan komentar orang. Namun, ujian datang ketika salah satu pelanggan mengetahui masa lalunya sebagai mantan polwan yang dipecat. "Jadi ini toko milik mantan polwan yang pacaran sama pengemis itu," bisik seorang pelanggan kepada temannya. Aulia mendengar ucapan itu, dan sejenak hatinya teriris. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, Pak Karim tersenyum dan berkata, "Ya, benar. Dan mantan polwan ini sekarang punya bisnis yang lebih sukses daripada hidup kalian yang hanya sibuk bergosip." Semua terdiam. Aulia menahan senyum, kagum pada ketegasan Pak Karim. Mereka tak lagi peduli dengan omongan orang. Yang penting, mereka tetap melangkah maju.
Episode 10 Penutup. 5 tahun kemudian, toko kue Aulia dan Pak Karim berkembang menjadi beberapa cabang di berbagai kota. Nama kue Aulia semakin dikenal luas. Aulia kini bukan lagi seorang polwan. Ia adalah seorang pengusaha sukses. Suatu hari, seorang pria muda berjas rapi datang ke tokonya. "Selamat pagi, Bu Aulia. Saya perwakilan dari sebuah acara televisi. Kami ingin mengundang Anda untuk berbagi kisah inspiratif Anda di program kami." Aulia tersenyum. Siapa sangka, dulu ia diremehkan, bahkan dipecat dari pekerjaannya. Tapi kini, ia justru menjadi seseorang yang dihormati karena kerja kerasnya. Di belakangnya, Pak Karim menatapnya dengan bangga. "Nah, aku selalu percaya kamu bisa," katanya lirih. Aulia menatapnya dengan penuh rasa haru. "Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, aku nggak akan sampai di titik ini." Ia menggenggam tangan lelaki tua itu dengan penuh rasa syukur. Mereka telah melalui banyak hal. Namun, satu hal yang pasti, cinta, keikhlasan, dan kerja keras selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Kama,